Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Ratih dari kelas IATB. Di sini saya mau ngerjain tugas dari Pak Endi di matkul Oksidentalisme, yaitu menerangkan pesan-kesan setelah nonton film Aladin dan juga menjelaskan tentang orientalisme dalam film Aladin. Jadi konsep orientalisme itu tuh pertama kali dipopulerkan oleh Edward Said. Nah, apa sih orientalisme itu? Jadi orientalisme itu tuh adalah cara dunia barat memandang, menggambarkan, dan juga mendefinisikan dunia timur menurut kacamata mereka, tanpa pernah benar-benar berkehidupan di timur sana. Jadi cuman sebuah fantasi aja, fantasi dunia barat terhadap dunia timur. Nah, salah satu contohnya kita bisa lihat di film animasi Aladin yang pertama kali rilis itu tahun 1992. Jadi film Aladin itu pertama kali dirilis oleh Disney. Ya, teman-teman tahu Disney kan, yaitu salah satu perusahaan hiburan dan media terbesar yang didirikan pusatnya itu di California, Amerika Serikat, atau lebih dikenal sebagai Hollywood. Nah, film Aladin itu pertama kali rilis pada tanggal 25 November 1992. Film ini diproduksi dan disutradarai oleh Ron Clements dan John Smucker, yang ke semua pemeran suaranya, pengisi suaranya itu tuh dari barat semua. Nah, film ini tuh rilis tahun 1992 kadang itu tuh pasca perang Teluk antara Iran sama Kuwait di tahun 1900 sampai 1991. 1990 sampai 1991. Nah, sehingga media barat itu melukiskan Timur Tengah itu sebagai wilayah konflik, wilayah perang, bahkan wilayah yang berbahaya. Oke, jadi kita akan langsung membahas tentang filmnya ya. Jadi film ini merupakan salah satu film Disney Renaissance, jadi kayak film kebangkitannya Disney gitu setelah mengalami masa-masa yang gelap dulu karena filmnya belum ada yang sukses. Tapi film Aladdin ini termasuk film yang sukses diproduksi oleh Disney. Nah, jadi film ini tuh diadaptasi dari kisah Aladdin dan Lampu Ajaib dalam buku Kisah 1001, ya, yaitu kisah dari Arab yang epik dan masih terus populer sampai sekarang. Bahkan mungkin saya juga pernah baca beberapa kisahnya, cuman nggak semuanya karena ini terlalu banyak. Nah, mungkin karena kisahnya si Aladdin ini menarik, maka Disney ini tertarik gitu untuk memproduksi filmnya gitu, apalagi ini berkaitan dengan dunia timur. Nah, tapi si Disney ini tuh kan melihat dunia timur tuh hanya dengan kacamatanya dia gitu kan, nggak sepenuhnya otentik benar-benar budaya barat. Jadi ada beberapa hal yang bisa dipandang itu dari sisi orientalisme ya. Yang pertama itu dari kota Agrabahnya sendiri, yaitu kota tempat kejadiannya Aladin sama ya segala kisahnya itu ya. Jadi settingan kota Agrabah itu menurutku campur aduk, itu nggak benar-benar mencerminkan budaya Arab tertentu, tapi misalnya dari padang pasir, terus kubah emas yang itu tuh ala Persia, terus ada pasar Arabnya yang ramai dan ada sedikit ya agak keras-keras, terus
Ada juga yang menggunakan pakaian India. Bahkan ada piramida Mesir yang sempat muncul pas Ken Aladdin mengajak jalan-jalan Jasmine dengan lagu A Whole New World-nya. Itu kan maksudnya tuh benar-benar campur aduk gitu loh. Fantasi bukan budaya Arab tertentu di daerah tertentu, tapi benar-benar campur aduk. Ini menggambarkan fantasi barat terhadap timur. Nah, juga yang paling jelas itu stereotip kalau daerah timur itu sebagai tempat yang bahaya dan penuh sihir. Ya karena emang di Aladdin itu benar-benar penuh sihir dengan benda-benda yang ajaibnya gitu. Dan Ja'far itu penyihir yang hebat. Terus benda ajaib seperti lampu ajaib, karpet terbang, terus mulut harimau yang berisi harta karun, terus juga dan nah benda-benda yang ciri khasnya memang sihir banget itu tuh kan kayak menggambarkan kalau dunia timur itu sebagai dunia yang mistis, liar, penuh sihir gitu. Tapi mungkin ya itu memang benar, tapi nggak sepenuhnya seperti itu juga ya. Jadi dalam pandangan mereka itu Agrabah tuh indah, tapi berbahaya dengan sihirnya dan segala intrik kekuasaannya gitu. Terus setelah itu ada ini nih, yang pertama yang Sultan, ayahnya Jasmine, itu kan digambarkan dengan laki-laki pendek yang lugu, kekanak-kanakan dan gampang dimanipulasi. Jadi tidak ada aura atau wibawanya sebagai seorang raja gitu. Dan nah ini tuh Barat tuh memandang bahwa penguasa timur itu lemah. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Ada bahkan penguasa-penguasa kerajaan yang dulu hebat sampai menaklukkan Konstantinopel yang membuat ilmu berkembang pesat. Tapi di sini digambarkan dengan Sultan, yaitu ayahnya Jasmine, yang seperti itu, yang lugu dan mudah dimanipulasi. Nah, terus lagi Jenny ini tuh jin itu emang mungkin identik ya dengan kisah Arab. Yang Jenny itu muncul dari lampu ajaib yang digosok dan bisa mengabulkan 3 permintaan dengan kekuatan sihirnya. Tapi ketika pas nonton filmnya, karakter Jenny ini tuh kayak Amerika banget gitu. Dari humornya, cara bicaranya kayak stand up comedian. Ya karena memang pengisi suara dari Jenny ini sendiri itu Robin Williams, yang mana dia tuh komedian terkenal. Itu terus juga melihat wajahnya Princess Jasmine sama Aladdin, itu tuh tidak mencerminkan wajah ke Arab-Araban gitu. Masih ada sedikit Eropa-Eropanya. Biasanya tuh kan kalau Arab tuh misalnya alisnya tebal, hidungnya mancung, terus punya sedikit brewok. Aladdin tuh kayak kurang dalam penggambaran fisiknya sebagai sosok Arab-Araban, ke timur-timuran. Dan Princess Jasmine pun juga rasanya itu lebih ke wajah-wajah Eropa ya. Aku bahkan gak kelihat ada sedikit Arab-Arabnya. Dan juga pakaiannya Princess Jasmine itu terbuka melihatkan perut, yang mana itu bukan tradisi Arab sepertinya. Biasanya tradisi Arab itu menggunakan pakaian tertutup, atau kalau enggak cadar atau sorban gitu buat nutupin wajah dari debu. Dengan mata yang biasanya matanya tuh tajam. Tapi Princess Jasmine
seperti tidak digambarkannya tidak seperti itu ya. Nah, terus aksen bahasanya juga, karena mungkin memang pengisi suaranya itu yang semuanya emang dari barat gitu ya, terlihat aksen Arabnya. Seharusnya kan ada ya aksen Arab sedikit-sedikit gitu, tapi ini bener-bener pure aksennya kayak Amerika semua. Itu dari aksen bahasa. Terus apa lagi ya, jadi orientalisme di film Aladdin itu bukan sekedar hiburan, tapi juga nyiptain persepsi atau cara pandang di benaknya penonton tentang bagaimana sih dunia timur itu. Tapi itu nggak sepenuhnya bener ya, nggak sepenuhnya seperti di film Aladdin bahwa dunia timur itu penuh dengan sihir, tempat berbahaya, benda-benda ajaib yang aneh, terus intrik kekuasaan. Nggak sepenuhnya seperti itu, karena dunia Arab itu lebih beragam ya, dari tradisinya, dari sastra, syairnya, seninya. Tapi terus ada juga tokoh ilmuwannya, terus filsuf, penyair-penyair yang hebat, pemimpin-pemimpin, raja-raja yang hebat, juga tempat-tempat yang bersejarah. Tapi hanya yang digambarin itu tuh ya dunia penuh sihir, jin, penyair, benda ajaib. Dan juga pas waktu scan di pasar itu tuh kayak bener-bener jomplang banget gitu kehidupan di istana dan rakyatnya, yang dimana tuh kebanyakan rakyatnya itu waktu di itu ya di scan pasar ya, kayak bener-bener jomplang banget istana dengan penuh kemewahannya sama rakyat yang biasa aja untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhannya. Bahkan seperti Aladdin yang kayak harus mencuri untuk benar-benar bisa bertahan hidup, karena memang mungkin sederhana itu benar-benar kehidupan yang berbeda antara istana dengan kehidupan di luar ya, sampai Putri Jasmine sendiri merasa terkungkung di dalam istana karena yang dihadapannya hanya itu saja. Makanya suatu saat kan dia keluar dari istana terus melihat dunia luar di pasarnya itu. Nah di situ kayak ditemuin kehidupan luar yang sebenarnya gitu, dari Arab, pedagangnya yang pasarnya rame, pedagangnya yang keras mencuri. Waktu itu pernah Putri Jasmine mencuri apel untuk diberikan ke anak, bukan mencuri ya, mengambil apel untuk diberikan ke anak, langsung hukumannya itu adalah potong tangan waktu itu. Jadi mungkin dunia barat itu menggambarkan dunia timur juga dengan keras seperti itu ya. Ya secara keseluruhan itulah menurutku sudut orientalisme di film Aladdin, yang animasi Aladdin pertama kali di tahun 1992. Ya mereka hanya melihatnya dengan sudut pandang kacamata mereka sendiri, tanpa pernah benar-benar mungkin hidup di sana atau benar-benar terjun di dunia Arab. Ya meskipun ini merupakan suatu kebanggaan gitu ya, bahwa sastra timur itu mampu untuk tetap eksis, tetap populer di segala zaman, di segala tempat. Tapi
itu menjadikan kita sebagai penonton harusnya lebih lebih mencari tahu lagi, lebih berpikir kritis lagi untuk bener nggak sih dunia Arab itu dunia Timur itu kayak gini ya. Hal-hal yang membuat kita kembali lagi berpikir tentang kebenarannya, jadi nggak menelan mentah-mentah semua yang ada di filmnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.